Pada dasarnya, marah adalah emosi yang normal dan sehat. Seperti emosi lainnya, kemarahan menyampaikan pesan bahwa ada suatu situasi menjengkelkan, tidak adil atau mengancam. Jadi adalah sangat normal untuk merasa marah ketika Anda diperlakukan tidak adil atau dirugikan. Namun, jika Anda menjadi lepas kendali dan reaksi spontan Anda terhadap kemarahan adalah meledak-ledak, pesan itu tidak pernah memiliki kesempatan untuk disampaikan. Sebaliknya, kemarahan Anda berdampak negatif terhadap cara orang lain memandang dan menilai Anda, serta menghalangi kesuksesan Anda. Jadi, meskipun sangat normal untuk mengekspresikan kemarahan, tetapi jika dengan cara yang destruktif, maka akan menimbulkan berbagai area dalam kehidupan, di rumah, di tempat kerja, di dalam relasi sosial, sehingga mempengaruhi kualitas hidup secara keseluruhan. Karena itu diperlukan anger management alias pengelolaan kemarahan. Anger management adalah keterampilan yang bisa dipelajari semua orang. Bahkan jika Anda merasa sudah bisa mengendalikan amarah, selalu ada ruang untuk perbaikan. Anda tidak dapat menyingkirkan atau menghindari hal-hal atau orang-orang yang membuat Anda marah. Anda juga tidak dapat mengubah mereka, tetapi Anda dapat belajar mengendalikan reaksi Anda. Anda juga akan lebih mungkin memenuhi kebutuhan Anda, lebih mampu mengelola konflik dalam hidup, memperkuat hubungan, mencapai tujuan, dan menjalani kehidupan yang lebih sehat dan memuaskan. Orang yang mengelola kemarahan bukan berarti tidak pernah marah. Sebaliknya, orang yang mengelola kemarahannya menggunakan berbagai teknik untuk mengatasi pikiran dan perasaannya, serta mengekspresikan kemarahan melalui cara berperilaku yang lebih sehat dan produktif. Jadi yang pertama, kenali pemicu kemarahan. Perhatikan hal-hal yang memicu kemarahan Anda. Apakah itu antrian panjang, kemacetan lalu lintas, komentar pedas, kelelahan yang berlebihan, atau kurang tidur. Meskipun Anda tidak boleh menyalahkan orang lain atau keadaan eksternal atas ketidakmampuan Anda untuk tetap tenang, memahami hal-hal yang memicu kemarahan dapat membantu Anda membuat rencana antisipasi yang akan memperpanjang daya tahan Anda atau toleransi Anda terhadap tekanan di sekitar. Kedua, kenali tanda-tanda awal kemarahan. Mengenali tanda-tanda fisik dan kognitif ketika kemarahan Anda sedang meningkat dapat membantu Anda mengambil tindakan untuk mencegah kemarahan mencapai titik didih. Mungkin jantung Anda berdetak lebih cepat, atau wajah Anda terasa panas, atau mungkin Anda mulai mengepalkan tangan atau merasakan tangan Anda bergetar. Secara kognitif mungkin pikiran Anda berpacu dan bermunculan silih berganti. Dengan mengenali tanda-tanda peringatan tersebut, Anda memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan dan segera mencegah diri Anda melakukan atau mengatakan hal-hal yang dapat menimbulkan masalah yang lebih besar. Ketiga, pertimbangkan apakah kemarahan Anda bermanfaat atau tidak bermanfaat. Tanyakan pada diri Anda apakah kemarahan adalah teman atau musuh. Jika Anda menyaksikan hak-hak seseorang dilanggar, atau Anda berada dalam situasi yang tidak kondusif, kemarahan Anda mungkin membantu. Dalam kasus-kasus seperti ini, Anda dapat bertindak mengubah situasi daripada bersikap menjauh atau mengabaikan kondisi ketidakadilan atau kecurangan yang sedang berlangsung. Namun, jika kemarahan Anda akan menyebabkan rusaknya suatu hubungan baik yang sudah terbina lama atau berdampak destruktif lainnya, karena kata-kata atau tindakan yang tak terkendali, maka kemarahan Anda mungkin merupakan musuh. Dalam situasi seperti ini, lebih baik jika Anda menenangkan diri atau menunda tindakan atau perkataan Anda. Keempat, mengambil jeda dari perdebatan. Jika ada teman atau anggota keluarga yang terlibat dalam perdebatan sengit dengan Anda tidak akan dapat melakukan percakapan yang produktif atau menyelesaikan konflik ketika Anda merasa sangat kesal. Bicarakan dengan mereka tentang pentingnya mengambil jeda dan melanjutkannya ketika Anda merasa tenang. Anda dapat bergabung kembali dalam diskusi atau membahas masalah tersebut ketika Anda sudah merasa lebih baik. Anda juga bisa mencoba untuk mengubah jadwal membicarakan hal-hal penting agar tidak berubah menjadi pertengkaran.
Misalnya, tidak dikala mengantuk atau sedang lapar. Kelima, alihkan perhatian dengan aktivitas baru. Merenungkan situasi yang menjengkelkan dapat memicu atau menambah kemarahan Anda. Karena itu, cara terbaik untuk menenangkan diri adalah dengan berfokus pada hal lain. Lakukan aktivitas yang membutuhkan fokus Anda dan membuatnya lebih menantang, sehingga pikiran marah atau negatif sulit merayap masuk. Contohnya membersihkan dapur, menyiangi kebun, membayar tagihan, bermain dengan anak, atau berolahraga di gym. Keenam, latihan relaksasi dan istirahat. Latihlah pernapasan dalam, bayangkan pemandangan yang menenangkan, atau ulangi kata-kata atau frase yang menenangkan, seperti rileks, tenang saja, semua baik. Latihan-latihan tersebut dapat dilakukan dengan cepat dan diam-diam. Jadi ketika Anda sedang merasa marah dimanapun dan kapanpun, Anda dapat melepaskan kemarahan Anda dengan cepat dan segera. Anda juga dapat mendengarkan musik, menulis jurnal, atau melakukan beberapa pose yoga, apapun yang dapat mendorong relaksasi. Beri diri Anda waktu beristirahat. Pastikan Anda memiliki waktu pribadi yang dijadwalkan pada waktu-waktu tertentu yang Anda tahu dapat membuat Anda stres. Ketujuh, restrukturisasi kognitif. Sederhananya, teknik ini berarti mengubah cara berpikir Anda. Orang yang marah cenderung berpikiran berlebihan dan dramatis. Jadi gantilah pikiran-pikiran ini dengan pikiran yang lebih rasional. Berfokus pada fakta-fakta yang ada juga akan membantu Anda lebih tenang. Misalnya alih-alih mengatakan pada diri sendiri, "Oh, ini mengerikan, ini buruk, semuanya hancur." Lebih baik Anda mengatakan, "Ini memang membuat frustrasi dan dapat dimengerti jika saya kesal. Tetapi ini bukan akhir dari segalanya dan marah-marah tidak akan memperbaikinya." Orang yang marah perlu menyadari sifat menuntut mereka dan menerjemahkan harapan mereka menjadi keinginan. Dengan kata lain, mengatakan saya ingin sesuatu lebih sehat daripada mengatakan saya harus memiliki sesuatu. Ketika Anda tidak bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan, Anda akan mengalami reaksi normal, rasa frustrasi, kecewa, sakit hati, tetapi bukan kemarahan. Berhati-hatilah dengan kata-kata tidak pernah atau selalu ketika berbicara tentang diri Anda atau orang lain. Kata-kata yang menggeneralisasi ini bukan saja tidak akurat, tetapi juga membuat Anda merasa bahwa kemarahan Anda beralasan dan tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah. Kata-kata ini juga mengasingkan dan mempermalukan orang-orang yang mungkin bersedia bekerja sama dengan Anda untuk mencari solusi. Kedelapan, bersikap lebih realistis dalam menyelesaikan masalah. Terkadang kemarahan dan frustrasi kita disebabkan oleh masalah yang sangat nyata dan tidak dapat dihindari dalam hidup kita. Tambahan pula, sejumlah orang meyakini bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Pada kenyataannya, ada masalah yang tidak bisa serta-merta diselesaikan. Walaupun memang ada banyak masalah yang bisa ditanggulangi bahkan diantisipasi. Orang yang meyakini bahwa semua masalah bisa diselesaikan akan cenderung lebih frustrasi ketika dia menghadapi kenyataan bahwa ada hal-hal yang mengalami kebuntuan dan tidak segera bisa ditanggulangi. Anda tentu saja perlu membuat rencana dan memeriksa kemajuan Anda di sepanjang jalan. Bertekadlah untuk mencapai hasil yang terbaik, tetapi tidak menghukum diri sendiri jika jawabannya tidak segera muncul. Pahamilah bahwa ada beberapa hal yang berada di luar kendali. Cobalah untuk bersikap realistis tentang apa yang bisa dan tidak bisa Anda ubah. Adalah penting untuk memilah hal-hal apa saja yang dapat ditemukan solusinya dan hal-hal apa saja yang perlu dikelola dengan mengubah pikiran dan emosi Anda. Kesembilan, berlatih komunikasi asertif. Orang yang marah cenderung langsung mengambil dan bertindak berdasarkan kesimpulan, dan beberapa kesimpulan bisa sangat tidak akurat. Hal pertama yang harus dilakukan jika Anda berada dalam diskusi yang memanas adalah mendengarkan baik-baik apa yang dikatakan orang lain dan luangkan waktu sebelum menjawab. Pikirkan dampak tanggapan Anda, jangan langsung mengatakan hal pertama yang terlintas di kepala Anda. Segera setelah Anda berpikir jernih, ungkapkan rasa frustrasi Anda dengan cara yang tegas namun tidak konfrontatif. Nyatakan kekhawatiran dan kebutuhan Anda dengan jelas dan langsung,
tanpa menyakiti orang lain atau mencoba mengendalikan mereka. Gunakan I statement untuk menggambarkan masalahnya. Bersikaplah hormat dan spesifik. Misalnya katakan, "Saya kesal karena kamu meninggalkan meja makan tanpa menawarkan diri untuk membantu mencuci piring." Bukan, "Kamu tidak pernah mengerjakan tugas rumah tangga." Kesepuluh, gunakan humor dan maafkanlah. Gunakan humor untuk menertawakan masalah Anda, membantu Anda menghadapi masalah secara lebih konstruktif, bahkan menghadapi harapan Anda yang tidak realistis tentang bagaimana segala sesuatunya seharusnya berjalan. Namun hindari humor kasar dan sarkasme karena dapat melukai perasaan dan memperburuk keadaan. Itu hanyalah bentuk lain dari ekspresi kemarahan yang tidak sehat. Selanjutnya, memaafkan adalah alat yang ampuh. Jika Anda membiarkan kemarahan dan perasaan negatif lainnya mengalahkan perasaan positif, Anda mungkin akan tertelan oleh kepahitan atau rasa ketidakadilan Anda sendiri. Memaafkan seseorang yang membuat Anda marah dapat membantu Anda berdua belajar dari situasi tersebut dan memperkuat hubungan Anda. 11. Berbicaralah dengan seseorang. Jika ada seseorang yang bisa menenangkan Anda, membicarakan masalah atau mengungkapkan perasaan Anda kepada orang tersebut dapat membantu. Anda boleh saja mengeluh tentang atasan Anda, menjelaskan semua alasan mengapa Anda tidak menyukai seseorang, atau menggerutu tentang semua ketidakadilan yang Anda rasakan. Namun pastikan bahwa Anda berusaha mengembangkan solusi atau mengurangi kemarahan Anda, bukan sekadar melampiaskannya. Ke-12, ciptakan alat penenang. Jika Anda cenderung pulang kerja dalam keadaan stres dan melampiaskan kemarahan pada keluarga, atau Anda tahu bahwa rapat di tempat kerja membuat Anda sangat frustrasi, ciptakan alat penenang yang dapat Anda gunakan untuk bersantai. Pikirkan benda-benda yang melibatkan semua indera Anda dan mengubah emosi marah Anda menjadi lebih tenang ketika Anda melihat, mendengar, membaui, atau menyentuh benda-benda itu. Jadi mungkin saja Anda perlu mengumpulkan beberapa benda untuk menenangkan diri. Misalnya berupa lotion beraroma, gambar pemandangan, ayat-ayat rohani yang dapat Anda baca dengan lantang, beberapa permen favorit Anda. Anda juga dapat menyimpan beberapa lagu atau panduan pernapasan di dalam ponsel cerdas Anda. Terakhir, carilah bantuan. Jika kemarahan telah menyebabkan masalah dalam hidup Anda dan Anda berjuang untuk menjinakkan amarah Anda sendiri, Anda mungkin ingin mencari bantuan profesional. Beberapa masalah kesehatan mental dapat dikaitkan dengan masalah manajemen kemarahan. Gangguan depresi atau gangguan stres pasca trauma mungkin dapat menyebabkan seseorang lekas marah dan mungkin lebih sulit untuk mengelola kemarahan. Mulailah dengan berbicara dengan praktisi kesehatan mental tentang suasana hati dan perilaku Anda.